Pendidikan modern menuntut lebih dari sekedar nilai di rapot. Ia menuntut lahirnya lulusan yang kompeten, adaptif, dan berkarakter. Inilah yang mendorong pergeseran paradigma, di mana kegiatan ko-kurikuler yang dulunya hanya pelengkap, kini bertransformasi menjadi bagian integral dan strategis dari kurikulum. Di tengah tantangan geografis yang ekstrim, kisah dedikasi ini bermula di SMP Negeri 4 Longkali. SMP Negeri 4 Longkali terletak di Desa Muara Lambakan yang termasuk daerah pedalaman di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dengan kontur wilayah yang terdiri dari perbukitan dan lembah dan terletak di pinggir Sungai Telake. Disinilah saya, Andriani, seorang guru matematika yang telah bertugas di SMP Negeri 4 Longkali selama 8 tahun sejak bulan Juli 2017. SMP Negeri 4 Longkali merupakan sekolah menengah pertama yang letaknya paling jauh dari Kecamatan Longkali. Untuk menuju SMP Negeri 4 Longkali dapat melalui dua akses utama, yaitu jalur darat dan air. Untuk jalur darat bisa melewati ibu kota Kecamatan Longikis dengan jarak dari tempat tinggal saya sampai ke sekolah kurang lebih 67 km. Selama setahun ini, pemerintah sudah memperbaiki akses jalan darat utama menuju Desa Muara Lambakan. Tahun-tahun sebelumnya, perjalanan membutuhkan perjuangan yang gigih. Saat musim hujan, jalanan sangat licin dan berlumpur. Bahkan, saya pernah menyeberang menggunakan rakit dari pohon pisang saat sungai meluap. Dan ketika itu, kondisi saya sedang hamil besar. Ada jalan alternatif jalur darat lainnya dengan jarak tempuh yang lebih dekat, akan tetapi medan yang dilalui lebih berat. Selain itu, jalanan ini melewati hutan yang sangat sepi. Selama kurang lebih 4 tahun awal, selama saya bertugas di sekolah ini, saya selalu menggunakan jalur alternatif ini untuk ke sekolah, karena kondisi jalan utama juga rusak parah. Bahkan pernah suatu ketika saya juga pernah menyeberangi jembatan di jalan ini yang hanya terdiri dari satu batang pohon. Sedangkan jika melewati jalur air, jarak tempuh semakin jauh dan membutuhkan biaya dan resiko yang lebih besar. Tantangan dan resiko dalam menjalankan tugas di SMP Negeri 4 Longkali selama ini yang saya alami adalah resiko terjatuh dari motor dikarenakan jalan yang licin dan berlumpur. Saya juga pernah beberapa kali terjatuh yang mengakibatkan cedera. Selain itu, di Desa Muara Lambakan juga dikenal sebagai daerah endemik malaria, sehingga seringkali saya mendapati murid yang sakit sampai berminggu-minggu, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Saat pertama kali bertugas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sekolah ini masih satu atap dengan SDN 008 Longkali. Fasilitas listrik dan jaringan internet baru kami rasakan 1 tahun belakangan ini. Sebelumnya, penerangan hanya menggunakan panel surya dan tidak tersedia jaringan internet. Selain itu, sekolah juga tidak memiliki ruang laboratorium dan tidak memiliki perpustakaan. Jumlah ruang kelas untuk belajar hanya tersedia 2 ruang kelas, sedangkan jumlah rombel ada 3. Pendidikan adalah janji masa depan, tapi bagaimana jika fasilitas sekolah terbatas? Keterbatasan seringkali menjadi penghalang, namun bagi kami itu adalah pemicu untuk bertransformasi. Kami sadar, pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam 4 dinding kelas. Dengan keterbatasan yang ada, kami memulai sebuah transformasi pembelajaran ko-kurikuler. Tujuannya menguatkan karakter kemandirian dan kolaborasi serta melestarikan warisan. Generasi muda saat ini rentan terputus dari akar budayanya. Oleh karena itu, kami memilih untuk menghidupkan kembali kearifan lokal. Seni menganyam dari bambu. Disinilah karakter kolaborasi dan kemandirian mulai diasah. Para siswa belajar langsung dari sumbernya,
dari tangan-tangan yang telah lama merawat tradisi. Ini adalah pelajaran nyata tentang bagaimana pengetahuan diwariskan dan bagaimana nilai sebuah karya terbentuk. Proses persiapan bahan memerlukan ketelitian dan kemandirian. Setiap bilah bambu harus dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak hanya belajar keterampilan, tapi juga disiplin dan ketekunan. Belajar bersama, berbagi kesulitan, inilah esensi dari kolaborasi. Ketika satu orang kesulitan menemukan pola, yang lain maju untuk membantu. Mereka bekerja sebagai tim, merajut bukan hanya bambu, tetapi juga rasa kebersamaan. Melalui proses ini, mereka belajar untuk bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Mereka menjadi mandiri dalam menyelesaikan tugas, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir adalah buah dari usaha bersama. Kemandirian terwujud ketika mereka berani mencoba, membuat kesalahan, dan memperbaikinya sendiri. Sementara kolaborasi terlihat jelas saat mereka saling mengoreksi dan menyemangati. Setiap rajutan adalah langkah kecil untuk melestarikan tradisi yang tak ternilai. Ini adalah praktik nyata, profil pelajar Pancasila, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global melalui kearifan lokal. Dalam melaksanakan pembelajaran kokurikuler, tentunya saya mengalami kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya rutin berbagi cerita dan mencari ide inovatif bersama rekan sejawat. Saya juga terus meningkatkan pengetahuan dengan aktif di komunitas MGMP. Ilmu baru, semangat baru. Menjadi guru di daerah pedalaman adalah panggilan hati, perjalanan yang tidak mudah, jalanan yang harus ditempuh, dan keterbatasan fasilitas yang seringkali terasa membatasi mimpi. Tantangan kami jauh lebih besar dari sekedar kurikulum. Tapi di tengah keterbatasan itulah saya berupaya menanamkan nilai paling penting, kemandirian. Melihat mereka mampu memecahkan masalah, menyiapkan bahan, dan bertanggung jawab atas diri sendiri, itu adalah pondasi penting agar mereka tahan banting menghadapi kerasnya hidup ini. Dan di saat mereka berkolaborasi, bekerja sebagai tim untuk menciptakan karya dari kearifan lokal, itu bukan lagi pelajaran sekolah, itu adalah simulasi kehidupan di mana mereka harus saling membantu untuk bertahan. Mereka belajar bahwa di pedalaman, kebersamaan adalah kunci. Melihat mereka mandiri dan berkolaborasi dengan kuat, inilah kebahagiaan terbesar saya. Mereka tidak hanya menguasai keterampilan, tetapi juga mengukir karakter yang akan membawa mereka melampaui batas-batas desa ini. Merekalah harapan masa depan.